Yang pertama, cara yang paling ampuh, cara yang paling mujarab untuk kita selalu mudah beristiqomah, doa, minta kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kita mudah untuk beristiqamah, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan hal yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, jamaah. Betul, ketika kita tidak menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, kita menganggur, kita nggak tahu mau buat apa, pasti ujung-ujungnya membuat kita melakukan maksiat. Dan maksiat itu membuat kita susah istiqomah. Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Nggak masalah kita kerja, cari ma'isyah, cari nafkah untuk anak dan istri, tapi sesempatnya kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena itu adalah hal yang paling bermanfaat yang ada di atas muka bumi ini. Menuntut ilmu. Kita sisipkan waktu itu. Ketika kita pulang dari bekerja, ada waktu beberapa menit kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ada waktu beberapa menit untuk kita hadir di majelis-majelis ilmu. Di waktu kita sedang tidak bekerja, di hari libur contohnya. Datang ke majelis ilmu. Kita tulis, kemudian kita sisakan waktu untuk merapikan tulisan tadi. Yang tadinya kita sudah menulis dengan cepat. Karena mungkin ustadznya kalau ngomong itu cepat, jadi kita tulis juga cepat. Tulisannya agak berantakan. Nah, pulang ke rumah kita sisipkan waktu lagi untuk merapikan catatan itu, untuk kita murojaah kembali, untuk kita ulang kembali. Itu yang membuat kita mudah untuk istiqomah. Tidak mudah untuk futur daripada istiqomah, bermalas-malasan. Betul jamaah. Saya sendiri ketika kita merasa bosen, merasa malas, itu kita datangi halakoh-halakoh, kajian-kajian guru-guru kita ketika kita masih belajar di Mekah. Kita datangi jamaah, ketika kita duduk, kita dengarkan, hilang semua rasa malas itu. Betul. Ketika kita futur, ketika datang waktu-waktu malas, ketika datang godaan-godaan yang menggoda hati kita untuk tidak istiqomah, datangi majelis ilmu. Insya Allah hilang itu semua. Jangan malah kita pergi ke tempat-tempat hiburan yang ada maksiat jamaah. Terkadang ada orang seperti itu. Ketika dia tertimpa rasa malas, karena memang istiqomah ini berat, godaannya banyak. Kita udah sampaikan tadi di awal tadi, tapi bukan berarti kita menyerah dan pasrah. Bukan berarti kita putus asa. Malah dia pergi ketika datang godaan-godaan yang menjauhkan dia dari istiqomah, malah pergi ke tempat hiburan-hiburan, kemudian melihat maksiat. Maksiat ini akan mendampakkan jauhnya kita daripada istiqomah. Karena nggak bisa digabung antara keistiqomahan di dalam ibadah dengan maksiat, nggak akan bersatu. Karena istiqomah itu muncul dari dalam hati pertama kali, dan maksiat itu akan menghitamkan hati. Kalau hati sudah hitam, hati sudah mati, gimana caranya istiqomah mau hidup? Sedangkan istiqomah muncul dari dalam hati, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang mendatangkan keistiqomahan. Dan itu dari dalam hati, dan maksiat mematikan hati. Kalau hati sudah mati, istiqomah tidak akan muncul. Maka sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan yang paling bermanfaat adalah bermajelis, menuntut ilmu. Kita sisipkan waktu mungkin untuk membaca beberapa buku-buku agama. Kalau memang kita nggak sanggup datang ke majelis ilmu, kita sisipkan waktu untuk mendengar pengajian walaupun hanya melewati media sosial, YouTube dan lain-lainnya. Kalau memang kita tidak bisa tidak bisa duduk di majelis ilmu, kalau bisa kita hadir langsung di majelis ilmu, itu yang lebih baik. Dan itu akan membuat kita istiqomah, karena kita selalu diingatkan tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, sehingga kita kembali istiqomah, semangat lagi. Itu dia. Yang kedua, sibukkan diri
dengan hal yang bermanfaat, dan yang paling bermanfaat yang bisa mendatangkan keistiqomahan selalu kepada kita adalah menuntut ilmu, talibul ilm. Kemudian yang ketiga yang dapat memudahkan kita untuk selalu istiqomah adalah kita dakwahkan apa yang telah kita tuntut daripada ilmu. Tadi kan kita sudah nuntut ilmu, berarti kita sudah tahu, berarti kita sudah ngerti. Nah, dakwahkan itu, ajak orang lain untuk mengerti hal itu. Dakwah, panggil orang lain, seru orang lain untuk juga mengerti tentang ilmu yang telah kita ketahui.